Nah, ini kemarin sudah saya hapus ya, seharusnya ini kemarin kan kita dapat ini ya 2.060.000 ya yang punya saya. Yang punya kalian kan tadi punyanya Mbak Salsabila berapa ratus juta gitu ya tadi ya. Sekitaran berapa Mbak tadi 90-an gitu ya, 90 juta. Nah, nanti silakan dilanjutkan, Anda ikuti saya dulu baru nanti punya kalian dikerjakan. Nah, lanjutannya setelah selesai menggunakan metode list cost nanti di halaman di slide ke-14 ya, di slide ke-14. Oh ya, saya record ya, ada permintaan yang minta di record. Kalau saya record to the cloud, bisa nggak sih kalian akses? Bisa? Bisa nggak? Kalau di cloud? Kalau di komputer nih saya nggak bisa karena apa? Ini habis kapasitasnya, jadi nggak bisa buat nge-record di komputer. Ada teman yang bisa nge-record nggak? Ada yang bisa? Oke ya, recordnya to the cloud aja. Recording in Nah, saya progress. record ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah metode Disco selesai, tadi saya bilang, itu adalah solusi awal. Nah, solusi awal itu kemarin kan saya sudah sebutkan ada banyak, ada list cost, ada Vogel, ada Northwest Corner, ada allocation table method, dan lain-lain banyak sekali di internet. Anda silakan browsing ya, yang namanya metode transportasi itu banyak sekali. Nah, solusi akhirnya ini yang kuliahku memang ada dua, satu metode stepping stone, satu lagi metode Moody. Nah, ini yang kita pelajari yang stepping stone. Sehingga Anda ikuti nanti ketika saya selesai ya, atau kalau misalnya nanti ada kecepatan silahkan bertanya. Nah, ini metode stepping stone-nya ada di slide ke-14. Nah, langkah-langkahnya malah ada di ke-17. Jadi ke-17 aja ya, dibaca dulu yang ke-17, terus langkah-langkahnya itu lanjut yang di setelah list cost di sini. Tadi kan list cost-nya sampai di slide 9 yang punya saya. Nah, ini otomatis dia terus saya sudah mulai kerjakan stepping stone-nya di sini, padahal teorinya adanya di slide 17 itu supaya memudahkan sih kemarin untuk belajar. Nah, di sini ada langkah-langkahnya nanti untuk algoritma stepping stone. Yang pertama nanti ketika Anda mengerjakan metode list cost, itu ada kotak yang terisi, ada yang di cross kan gitu ya, kayak tadi punya Mbak Salsabila, ada yang di cross-nya kan banyak. Nah, itu kita sebut dengan kotak kosong namanya. Berarti kotak itu kan nggak diisi kan, atau nggak ada pengiriman kan gitu. Nah, kita mulai dari situ. Misalnya di kotak kosongnya kalian ada berapa yang sudah hasil solusinya itu, misalnya ada 10. Berarti nanti akan dibuat 10 jalur gitu ya. Tapi kalau ada 4 berarti ada 4 jalur. Nah, kemudian setelah didapatkan setiap kotak kosongnya itu ada berapa, maka kita akan melakukan membentuk sebuah jalur tertutup. Ya, mulainya dari kotak kosong itu kembali lagi kotak kosong. Nah, kotak kosongnya ini aturannya dia boleh seperti arah jarum jam atau terbalik ya, melawan arah jarum jam itu boleh-boleh saja. Tetapi yang jelas nggak boleh serong, hanya boleh mendatar atau vertikal. Nanti saya berikan contohnya. Kemudian yang dihitung nanti hanya sudut-sudutnya saja. Hanya sudut-sudutnya saja. Nah, kemudian kalau sudah dapat sebuah jalurnya, nanti kita hitung proses perubahan harga. Jika harganya nanti semua sudah negatif, sudah non negatif atau sudah positif semua, berarti kotak atau tabel transportasinya itu sudah optimal. Berarti solusi sebelumnya itu sudah yang paling minimal atau yang biayanya paling murah. Tetapi kalau masih ada nanti biayanya ada yang negatif, maka dia belum optimal sehingga nanti akan ada proses perhitungan lagi iterasinya selanjutnya. Nah, iterasi selanjutnya nanti Anda harus menghitung EV nanti namanya. Di sini mirip ya seperti istilah yang ada di Simplex namanya EV. Nah, EV-nya ini dihitung dengan cara mencari nilai minimum dari XIJ. XIJ itu nanti adalah kotak-kotak yang berharga negatif nanti. Nanti saya berikan contohnya. Terus dicari yang paling minimum berapa. Nah, kemudian EV-nya itu nanti untuk menentukan nilai perubahannya ya. Kalau kasusnya min nanti
Kalau dia tandanya negatif, berarti nanti dikurangi EV-nya. Kalau tandanya positif, nanti ditambahkan EV-nya. Terus nanti mendapatkan akhirnya tabel baru. Nah, nanti dari tabel baru itu dihitung lagi biayanya. Kalau benar, harusnya dia lebih murah jatuhnya dari yang solusi dari list cost-nya sebelumnya. Kalau dia lebih besar, berarti Anda salah dalam perhitungan. Nah, terus nanti looping-nya terus sampai Anda mendapatkan seluruh perubahan harganya berharga positif semua. Nah, itu secara gambaran secara umumnya. Nah, kita supaya paham, mungkin langsung aja ya. Coba saya minta Mbak difotokan sedikit ini. Difotokan dulu soalnya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Saya pakai ini aja ya. Pakai whiteboard. Soalnya nggak bisa ngedit di situ. Ini kan apa? Magelang ya? Terus apa? Habis Magelang? Di fotonya tadi? Sukoharjo. Sukoharjo, Bu. Terus? Brebes. Brebes, Oke. Saya bikin lagi di sini. Terus ini? Purworejo, Purwo. Purwo. Jogja ya? Ya. Terus? Semarang. Semarang. Nah, biayanya berapa? 8. Sebentar. Bikinkan tabel. Nanti kalau ngerjakan UTS, nggak apa-apa, nggak rapi, nggak apa-apa. Yang penting angkanya kelihatan aja ya. Kan bikin tabel yang bagus-bagus juga butuh waktu. Padahal iterasinya aja Anda udah panjang kan yang ngerjainnya ya, berapa iterasi gitu kan. Nah, bikin aja nanti seperti ini. Sekalian saya kasih contoh aja supaya nanti kalau UTS bisa tahu ya cara pengerjaannya. Udah, nggak apa-apa ya. Terus biayanya berapa? Atau ininya dulu, apa kapasitas sama permintaan? Ini berapa? 120. Ya. 80. 80. Ini 280 ya. 208. Yang permintaan berapa? 150. 70. 60. 60. Oke, terus biayanya masing-masing ini berapa? 8. 8. Ini bikin aja nggak apa-apa Mbak nanti. Yang penting ada perbedaan antara dalam satu kotak ini biayanya, nanti ini kan nilai barangnya kan gitu. Terus ini berapa? 5. Ini boleh atau dikasih garis 2 gitu juga boleh. Terus 6. Terus 15. 15. Terus 10. 10. 12. 12. Terus 3. 3. Oke. 9. 9. 10. Oke.
Ini kita ulang saja ya. Nah, ini adalah metode transportasi yang mau kita selesaikan. Berapa sih jumlah barang yang harus didistribusikan dari masing-masing pabrik ke tujuan ya, atau pabrik ke distributor. Kemarin kita mulai kan dari 3. Terus sesuaikan permintaan dengan kapasitasnya. Mana yang lebih kecil biasanya gitu. Artinya sebenarnya bukan yang lebih kecil, tapi yang benar adalah mana yang paling maksimal yang dia kirimkan. Karena kapasitasnya cuma 80 dan permintaannya itu 150, ya pastinya dia ngirimkannya kan 80 aja sesuai dengan kapasitas. Sehingga Brebes ini kan habis, sehingga dia di cross karena sudah dikirimkan semua ke Purwo. Nah, jadi satu baris telah di close. Terus isikan lagi selanjutnya yang masih belum terisi. Berarti mulai yang 5 ya. Nah, 5 kan di sini Magelang 120, Jogja 70. Nah, karena Jogja mintanya cuma 70, ya sudah. Paling banyak kan kita kasih 70 kan ya. Berarti kan Jogja sudah terpenuhi. Maka dia yang di cross adalah permintaannya. Nah, terus 6. Ya kan, Magelang ke Semarang. Mintanya 60, kapasitasnya 120, tapi sudah diambil Jogja tadi kan 70 ya. Jadi kan kapasitasnya cuma 50, maka dia hanya bisa mengirimkan 50 gitu ya. Nah, sehingga si Magelang ini sudah habis, sehingga dia harus di-close pabriknya. Nah, tinggal 2, 15 dan 12, berarti kita pilih yang 12. Kapasitas 80, sedangkan permintaan 60. Ya, permintaannya cuma 60, sudah diisi Magelang 50, berarti tinggal 10, sisanya di sini 70. Nah, gitu ya kemarin. Metode list cost-nya yang punya saya. Nah, ini adalah metode awal. Kita dapat totalnya 2.060.000. Ya, setelah dikalikan antara setiap jumlah pupuk yang dikirimkan dengan masing-masing biaya transportasinya. Nah, sekarang kita lanjut. Apakah 2.060.000 ini adalah biaya yang paling minimal? Kan gitu. Karena apa? Fungsi tujuannya kan meminimalkan biaya. Dengan kendala-kendalanya harus terpenuhi, baik dari permintaan maupun dari persediaan. Nah, sehingga untuk ngecek apakah dia solusinya ini sudah betul-betul minimal, itu dilakukan langkah selanjutnya tadi, pakai metode stepping stone. Nah, sekarang perhatikan ya, metode stepping stone-nya saya mulai. Kita mulai dari kotak kosongnya. Kotak kosongnya ada berapa di sini? Punya saya. Kotak kosong yang ada cross-cross-nya itu berarti. Ada berapa? 4. Ada 4. Berarti nanti saya akan membuat 4 jalur. Gitu. Kalau Anda, misalnya tadi banyak ya, karena ada 25, ya berarti nanti jalurnya sebanyak jumlah kotak kosongnya Anda tadi, yang punya Mbak Sasa bilang tadi. Nah, saya punya kotak kosongnya di sini kan, X11. Berarti nanti langkah selanjutnya di stepping stone, Anda akan membuat jalur tertutup ya. Membuat jalur tertutup. Ya. Nah, jalur tertutup ini jumlahnya berdasarkan jumlah kotak kosongnya tadi. Saya punya kan berarti ini ya, Magelang ke Purwokerto X11. Terus Sukoharjo ke Jogja ini X22. Ya. Terus Brebes ke Jogja ini X32. Dan Brebes ke Semarang punya saya kan ya, X33. Nah, kalau punya Anda nanti ada berapa? Banyak ya, dijabarin semua. Berarti nanti itu jumlah seluruh jalur tertutupnya. Nah, kita selalu mulai, ini kan yang namanya jalur ya, yang namanya jalur pasti kan ada arahnya atau kemana-kemana, dari mana kemana kan gitu. Nah, jalurnya ini syaratnya, perhatikan, dia mulai dari kotak kosong. Berarti kan saya mulainya misalnya dari X11 dulu nih, yang mau saya bikin jalurnya. Tadi saya mulai kan dari sini, kan X11 di sini ya. Harus nanti kembali ke sini lagi. Makanya disebut jalur tertutup. Karena loop-nya tertutup gitu. Nah, mulainya dari sini kembali ke sini, tapi syaratnya dia harus lurus, ya nggak boleh serong. Jadi kalau ke sini gitu nggak boleh. Jadi bolehnya mendatar ke kanan, ke kiri, ke atas atau ke bawah. Gitu. Nah, misalnya X11 ini kan saya mau arahnya mau kembali ke dia lagi. Anda boleh, berarti ini kan hanya bisa ke kanan atau ke bawah kan ya? Kalau serong kan tadi nggak boleh. Boleh ke kanan, boleh ke bawah, bebas. Nah, misalnya saya mau ke kanan. Misalnya saya berarti kan ketemu ke X12 di sini. Nah, terus dari X12 mau kemana? Mau ke kanan lagi atau ke bawah? Kalau saya ke bawah,
Berarti kan saya harus belok ya, kalau mau kembali ke sana kan ya. Berarti harus ke sini, terus ke sini. Kalau ke bawah lagi juga harus belok ke sini, ke sini. Nah, setiap belokannya itu yang kita hitung nanti. Nah, misalnya dari sini ke sini. Nah, kan berarti saya ke sini, terus ke sini kan gitu ya. Nah, perhatikan. Kalau Anda bikin satu jalur tertutup, syaratnya dia tidak boleh sudutnya ada di kotak kosong. Gitu. Syaratnya sudutnya kecuali awal dan akhirnya, yang lainnya harus isi. Nah, jadi kalau saya main tadi lewatnya sini, sini, saya sudutnya ada yang lewat kotak kosong nggak? Sudutnya itu berarti ini. Ya, Bu. Ya, ini kan saya ketemunya kotak kosong, ya nggak? Nah, ini nggak boleh. Kecuali awal dan akhirnya aja, si X11 aja. Selain itu, dia harus terisi. Itu syarat dalam membuat jalur tertutup. Berarti ini nggak sah jalurnya, nggak boleh. Kalau Anda pakai ini, Anda salah. Gitu. Jadi, kita lewati, cari jalur yang lain. Berarti nggak boleh ke bawah. Berarti harus ke kanan lagi. Nah, kalau ke kanan lagi, ini kan saya belok ke bawah, bisa kan? Nggak kosong kan? Ini sudutnya kan juga nggak kosong. Ini kan sudut, ini sudut kan nggak kosong. Terus saya ke sana, ke kiri. Ini kan juga nggak kosong kan, ada isinya 70. Terus saya kembali lagi ke atas. Ketemu kotak kosong yang saya mulai tadi. Nah, kalau seperti ini boleh, karena jalurnya nggak serong atau lurus, boleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Tadi saya bilang, dan dia nggak menemukan sudut yang kosong. Semuanya terisi. Ini kan 50 ada, ini 10 ada, ini 70 ada. Nah, itu syarat untuk membuat jalur tertutup. Nah, sehingga nanti kita menuliskannya cukup sudut-sudutnya aja. Jadi yang dihitung adalah ini sudut-sudutnya aja. Ini kan X11 ya. Berarti yang Anda hitung ke X selanjutnya sudutnya ini, yaitu X berapa ini? X 13. ya, berarti ini nanti dari X11 Anda bikin anak panah, itu kan berarti lanjut ke X13, terus ke bawah X berapa? X23. 23, terus ke X21. ya, kembali lagi ke X11. Nah, itu satu jalur tertutup. Kalau Anda mau lewat, tadi kan ke kanan bisa, ke bawah bisa. Kalau Anda mau ke bawah juga boleh aja. Biasanya, atau sebenarnya teorinya sih sudah membuktikan, jalur yang Anda lewati mau arahnya berbeda, nanti jalur yang ketemu itu pasti sama. Nggak mungkin beda. Itu sudah dibuktikan. Boleh ke kanan, boleh ke bawah. Itu kalau Anda lewat bawah kan berarti ke sini dulu nih. Ya kan? Ke bawah ke 70 dulu, baru nanti kan ke sini, ke kanan sini, ke kiri, ke atas, baru kembali lagi. Itu jalurnya yang ditempuh pasti sama bentuknya. Cuman Anda lewatnya aja yang berbeda gitu. Nggak apa-apa, boleh ke sana arahnya, boleh lewat bawah dulu. Makanya tadi boleh searah jarum jam atau boleh juga berlawanan arah jarum jam. Itu ya. Berarti X11 kita sudah dapat jalurnya. Sekarang masih ada 3 lainnya. Tadi kan setiap kotak kosong harus dibikin jalur tertutupnya. Nah, sekarang yang belum terbuat X22 berarti lewat yang ini. Coba saya minta lewat mana sekarang jalurnya? X22 kemana? Yang bisa dilewati dan tidak ketemu sudut yang kosong. Kemana? Ke atas, ke 70, gini. Terus ke kanan ya. Kalau ke kiri ketemu kotak kosong. Terus bawah sini ke kiri. Iya. Bisa ya? Nah, jadi ini semua sudutnya yang dilewati tidak kosong. Sehingga X22 nanti bisa ditulis X22 ke atas kan berarti X berapa? X12. Betul. Terus X X13. Betul. Terus X23. X23. Kembali lagi ke X22. Oke, 2 jalur sudah. Masih ada 2 lagi. Bikin lagi sekarang yang X32 yang ini. Kemana? Nggak boleh sudutnya kosong. Dan nggak harus kotak ya.
Yang penting jalur tertutup. Kan nggak disebutkan dia bentuknya harus kotak atau persegi panjang, kan enggak. Yang penting jalurnya tertutup. Ke kiri, Bu. Ke kiri, oke. Nanti kalau serong gitu boleh, Bu. Nggak boleh serong. Hanya boleh mendatar atau vertikal. Terus ke Atas, Bu. oke, ke atas dulu lah ya, kita coba. Nah, terus Ke kanan. ke kanan ke sini kosong. 12. Iya, jadi boleh Ke lewat 12, sampai Bu. sampai sini boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ke bawah, Bu. Ke bawah kosong. Ke atas, Bu. Ke atas. Cari jalan yang nggak kosong aja pokoknya ya. Ke atas bisa. Terus Ke ke kiri. samping. Kiri. Sisa. Ke bawah. Ke Iya. samping. Nah, langsung ke bawah. Ke samping ini kosong X-nya. Gitu. Jadi ini jalurnya tetap tertutup walaupun dia nggak satu siklus langsung gitu kan. Boleh seperti ini, ngelengkahin boleh. Yang penting kan yang kita mau hitung sudut-sudutnya ini, terus ini, dia tidak pernah berada di kotak kosong. Nah, sehingga untuk X32 kita bisa tuliskan ke X31 kan itu ya, ke kiri soalnya dia kan. Terus X21. X21, terus X23. oke, terus X13. terus 12. 12, terus 32. kembali lagi ke X32. Oke. Terakhir X33. Mana sudutnya? Apa jalurnya? Atas. X33 ini ya, ke Atas. ke atas sini atau atasnya lagi? Atasnya lagi. Atas itu. Ini Ke kiri. ke kiri sini. Atas yang Sini. pertama, Bu. Atas yang pertama tadi, Bu. Nggak sampai ke... Kamu kotak kosong ya, sudutnya kosong semua nih kalau sini kan, sini belok kosong, belok ke sana juga kosong, belok ke sini juga kosong. Berarti nggak bisa lewat yang atas ini. Berarti harusnya ke mana? Ke atas tapi nggak sampai yang ke itu, Bu. Yang 10 nih, Bu. Sini. Nah, ya. Ke kiri. Ya, terus Ke kiri. Ke kiri. lanjut ke sana ya. Ya, ya seperti ini bisa. Jadi nanti bisa ya Anda coba-coba. Boleh kan dihapus kalau misalnya nggak ketemu kan berarti lewat jalurnya harusnya nggak yang situ. Nah, sehingga kita tuliskan yang X33 menuju ke atas, berarti X23 itu ya. 23. Terus? Ke 21. Terus? 31. Terus? 33. Ya. Nah, ini namanya jalur tertutup. Sudah selesai. Karena saya cuma punya 4 kan jalurnya. Karena apa? Kotak kosong saya tadi ada 4. Kalau Anda berapa kotak kosongnya? Coba dihitung. Yang jawaban diskosnya tadi. 10 mungkin. Lebih banyak ya, karena ada 25 kotak. Pasti kotak kosongnya jadinya ya lebih daripada yang punya saya. Nah, itu harus dicari semua nanti Mas Mbak. Ya, harus dicari semua sampai semua terbentuk ini apa? Jalur tertutupnya. Kalau satu gambar oret-oretnya jangan jadi satu gambar, dihapus lagi kalau sudah dapat, nanti yang kedua dihapus lagi gitu caranya ya. Nah, ini langkah pertama membuat jalur tertutup. Nah, langkah kedua saya jadikan satu di sini ya supaya cukup. Itu adalah menentukan perubahan harga. Menentukan perubahan harga. Taruhnya di mana ya? Di lanjutnya di sini aja, tapi di dalam situ. Jadi ini menentukan, yang satu kan ini membuat jalur tertutup, yang kedua menentukan perubahan harga. Gitu. Nah, perubahan harga caranya bagaimana? Kalau semua jalur sudah terbentuk, Anda buat setiap jalur, ini kita hitung perubahan harganya. Caranya, Anda buat pertama itu selalu berharga positif. Di sini X11 nanti kasih tanda positif. Positif. Berarti kalau X11 positif, nanti X13 negatif.
X23 positif, selang-seling ya, X23 positif, X21 negatif. Yang ini sudah nggak usah dihitung. Jadi yang ujung, karena X11 kan kembali X11. Jadi yang kita hitung selain yang ujungnya, karena dia kembali ke asal kan gitu. Sehingga selalu begitu, plus min. Nah, setelah Anda kasih tanda yang berselang-seling ini, yang X11 dikasih tanda plus berapa biayanya di situ? Biayanya X11 berapa? 8. Ya, jadi nanti dikasih sini positif 8. X13? 1, 2, 6. 6. X23? 12. 12. X21? 15. 13. Terus ini Anda hitung, jumlahin. Ketemunya berapa? 8 min 6 plus 12 min 15. Min 1. Min 1. Nah, terus yang kedua sama. Kita pertama plus, min, plus, min. Sampai sini aja. Yang terakhir tidak usah dibuat atau tidak usah dimasukkan. Berarti mulai dari X22 berapa harganya? 10. X12. Ya, X12. 5 ya? 5. X13. 6. X23. Berapa? 12. Oke, dihitung berapa jumlahnya? Min 1. Min 1 juga? Oke. Terus yang ketiga, sama, plus, min, plus, min, plus, min. Ya, ini yang terakhir nggak usah, karena sama dengan yang awal. Sehingga X32 plus 9 ya. Terus ini 3, X21, 15. 15, X23, 12. 12, X13, 6. oke, X12, 5. oke, berapa dihitung? 10. 10. Terakhir, yang jalur keempat ini berarti plus, min ya. Selesai sampai sini, yang ini kan nggak perlu dihitung. Yang X33-nya sudah sama dengan yang pertama. Jadi X33 ini 10 ya. X23, 12. oke, X21, 15. X31, 3. 3. Dihitung berapa? 10. Nah, jadi nanti setelah Anda membuat seluruh jalur tertutup, ya sesuai dengan kotak kosongnya ada berapa, kalau ada 10, berarti tadi kan saya bilang ada 10 jalur tertutup. Kemudian langkah kedua, Anda hitung seluruh perubahan harga dari setiap jalur tertutupnya, seperti ini. Anda mulai selalu dikasih tanda positif dulu. Ini ada artinya. Nanti kalau positif, itu dia ditambahkan. Jadi, kenapa dia harus ditambah? Karena selalu diawali dengan kotak kosong kan. Tadi kan kita bikin jalur tertutup selalu diawali dengan kotak kosong. Makanya supaya nanti ini kan sebenarnya intinya mau merubah nilai-nilai yang ada di dalam sini. Jadi nilai-nilai di sini tuh harus dirubah sedemikian hingga dia lebih optimal daripada sebelumnya gitu. Kalau ini kan tadinya X 70, 50, 70, 0, 0, 0, 0, 80, 0, kan gitu. Nah, gimana caranya supaya dia lebih optimal itu perubahan biaya, bukan biaya, perubahan angka-angka di sini itu bagaimana? Itu caranya pakai metode stepping stone ini. Kalau nanti positif, itu artinya nanti dia ditambahkan dengan EV-nya. Kenapa dia harus positif? Karena kan tadinya kosong. Kalau dia dikurangi, nanti jadinya min kan? Wong ini kosong. Makanya selalu diawali dengan tanda positif, terus diselang-seling, plus min, gitu. Ya. Begitu juga dan seterusnya, sampai jumlah jalur yang Anda dapat berapa. Nah, kalau semuanya sudah dihitung perubahan harganya, ini jangan sampai salah ya, ngitungnya ya. Punya saya kan ini min 1, tadi 10, kan. Kalau semua perubahan harganya tadi sudah berharga positif, ini uji optimalnya di sini. Jadi cek perubahan harga. Kalau dia sudah positif semua, berarti ini sudah optimal tabelnya ini. Kalau sudah positif semua perubahannya.
nggak ada yang negatif sama sekali. Maka jalur ini sudah optimal, maka tabel ini sudah optimal. Berarti yang 2.060.000 ini ya sudah dia adalah biaya yang paling minimal kan gitu. Karena dia sudah optimal kan. Maka nggak ada lagi yang lebih murah daripada 2.060.000. Nah, tapi kalau perubahan harganya dari semua jalur yang kalian hitung masih ada yang berharga negatif, berarti ini belum optimal. Masih ada yang lebih murah lagi. Berarti masih ada yang lebih murah dari 2.060.000. Nah, jadi uji optimalnya di sini, di perubahan harganya. Ya, seperti simplex kemarin ya, ada bagian pengujian optimalisasi. Nah, berarti kalau begitu kan punya saya ini masih negatif ya, karena masih ada min-min di sini kan ya, masih ada 2. Maka ini berarti harus kita ubah tabel. Oke, sampai sini bisa? Ada pertanyaan? Bisa? Ada pertanyaan dulu? Jadi prinsipnya kalau sudah positif, ini selesai, biayanya 2.060.000. Tapi kalau ini masih ada yang negatif, berarti kita lanjutkan iterasi selanjutnya. Gitu ya? Nggak ada pertanyaan ya? Belum, Bu. Oke, sekarang kita, ini saya hapus berarti ya. Saya kan sudah di record, Anda juga record kalau nggak mau ketinggalan, Anda ikut merecord. Aduh, ini kan kehapus jadinya. Sebentar. Ini saya hapus aja. Tadi kan tanya berapa ya? Ini tadi harganya berapa? Biayanya di sini. Ini tadi 80 ya. Ini cross, ini cross. Terus ini 50 ya. Ini cross. Ini 10, ini 70. Gitu ya. Nah, berarti kalau sudah selesai tadi kita menghitung, terus di sini ternyata masih ada berharga negatif, ya. Ini berarti masih ada solusi lain, ya. Nah, lanjutkan berarti, saya tulis yang ketiga ya, setelah 1, 2, berarti kan tadi uji optimal yang ketiga. Yang ketiga tadi kan uji optimal. Nah, yang keempat itu adalah menentukan entering variabelnya atau EV-nya. Kalau dia belum optimal, berarti Anda melakukan langkah keempat, menentukan EV-nya. Nah, EV-nya ini dicari dengan cara, nah perhatikan. Cara menentukan EV, perhatikan. Anda lihat jalur yang berharga masih negatif. Itu jalur mana sama mana yang punya saya? Jalur 1 dan jalur 2 kan ya? Jalur yang masih negatif. Hanya dilihat jalur yang masih negatif aja. Nah, saya punya 2 jalur yang masih negatif. Kalau seandainya di sini jalurnya harganya, ini kan kebetulan sama ya, sama-sama -1. Berarti saya pilih salah satu. Tapi kalau misalnya jalurnya itu ada -1, ada -2, ada -3, berarti yang Anda pilih adalah jalur yang paling negatif. Ya, bisa dipahami ya. Kalau jalurnya, kan tadi kan kalau masih negatif, berarti dia harus melanjutkan iterasi. Nah, langkah selanjutnya Anda pilih jalur yang berharga paling negatif. Gitu.
Kalau di sini min 1, min 2, berarti kan yang kepilih yang min 2. Tapi karena di sini saya kebetulan kembar, maka boleh pilih salah satu. Nah, berarti saya boleh pilih nih pakai jalur 1 atau jalur 2. Misalnya saya pakai jalur yang 1, yang saya pakai. Nah, berarti saya fokus di jalur 1. Nah, di jalur 1 tadi kan ini X1, X11, X13, X23, X21 kan kembali ke X11. Nah, menentukan EV itu rumusnya adalah ya EV sama dengan minimum dari, nah lihat yang kita fokus tadi di jalur 1 kan ya, di jalur 1. Yang berharga negatif itu X berapa sama X berapa aja di sini. Itu kan ada tanda positif sama negatif tuh, yang tadi sudah kita kasih tanda positif, negatif, positif, negatif. Nah, yang berharga negatif itu yang X berapa aja? X13, Ya. Nah, Anda tulis di sini. X13 sama X21. 21. Ya, X21. Kalau jalurnya yang X-nya itu negatif lebih dari 2, misalnya jalurnya panjang. Kayak misalnya seperti nomor 3 ini kan jalurnya panjang nih. Dan X-nya negatifnya kan lebih dari 2, ada 3 ya. Berarti Anda tuliskan semua di sini. Tapi kalau karena saya tadi milihnya X-nya yang min 1, yang jalur 1, dan kebetulan yang berharga negatifnya ada 2, ya saya tulis semua yang berharga negatif di sini. Itu mencari EV-nya. Nah, dicari yang minimal. Apanya yang minimal? Pupuknya. Terus Anda masukkan, ini kan rumusnya begini kan ya, minimum dari X13 sama X21. Kenapa dipilih dia? Karena yang bertanda negatif. Nah, terus X13-nya itu apa? X13 kan pupuknya, ya nggak? Nah, X13 kan di sini nilainya berapa? 50 kan? X21 nilainya 70 kan? Berarti kita tulis minimum dari 50 dan 70. Berapa minimum dari 50 dan 70? Dari yang paling kecil dari yang keduanya berapa? Yang lebih kecil. 50. Ya, jadi maksudnya rumus ini adalah yang lebih kecil dari yang ada di dalam kurung ini. Kalau ada 10, ya pilih yang paling kecil gitu. Kalau ada 3, ya pilih yang paling kecil dari 3 itu. Kalau ini kebetulan kan cuma 2. Maka dari 50 dan 70 yang minimal itu yang 50. Jadi EV-nya kita sekarang 50. Gitu. Nah, 50 ini nanti yang akan masuk menggantikan nilai-nilai yang ada di jalur tertutup yang saya pilih ini. Kenapa di situ ya? Karena saya milihnya di sini. Kalau Anda milihnya jalur kedua, berarti nanti Anda berproses di sininya pakai yang X jalur kedua. Berarti yang diganti-ganti nanti adalah X yang ada di jalur kedua. Tapi karena saya milihnya jalur pertama, maka saya dapat EV-nya kan tadi 50. Nah, ini untuk mengganti angka-angka yang ada di jalur pertama. Nah, jalur pertama kan ini X11 nih, ya kan? X11 nih. X11. X11 di sini berapa? Kosong kan? Iya nggak? Kosong. Berarti caranya, perhatikan, kan dia tadinya kosong, ya kan? Tapi di sini tandanya apa? Di jalur X11. Tandanya positif. Berarti karena dia kosong dan jalurnya tandanya plus, maka nanti ini 0 ditambah 50. Berarti berapa? 50. Ya, jadi berubah. Tadinya 0 jadi 50 gitu. Terus lanjut jalur yang selanjutnya X13 kan habis X11. Berarti di sini kan. Nah, X13 ini tandanya apa? Negatif. Negatif. Awalnya berapa? Negatif. Awalnya 50. Berarti karena tandanya negatif, maka 50 dikurang EV-nya tadi. EV-nya kan 50. Jadi gitu. Yang sebelumnya ya ditambah dengan dikurang dengan EV-nya. Kalau tandanya tambah berarti ditambah dengan EV, kalau tandanya kurang atau negatif dikurang dengan EV. Nah, karena ini tadinya 50, maka dikurangi dengan 50. Jadi di sini sekarang jadi berapa? 0. Iya. Sekarang jadi 0. Sama nggak jumlahnya ke sini ke samping? Sama. Sama. Lanjut ya. Masih belum selesai, sampai satu jalur ini selesai. Kan yang dipilih X1 jalur pertama tadi. Terus X23 sekarang. Berarti ini kan X23. Tandanya apa? Positif. Positif. Jadi sekarang berubahnya jadi berapa dia?
60. Iya, karena awalnya 10 positif, jadi ditambah dengan EV-nya dia 50. Jadi 10 tambah 50. Maka ini jadi 60. Terus X21. X21 berarti kan ini 70 ya. Tandanya negatif. Berarti di sini jadi berapa? 20. 20. Karena dia dikurang dan dikurangi, tadinya 70 dikurangi dengan EV-nya 50. Jadi 20. Sudah, itu saja. Yang ini tadi saya sudah kasih tanda, nggak usah dikerjakan. Karena X11 ini kan sama dengan X11 di depan. Jadi cuma sampai sini. Nah, Anda cek lagi. Ini satu iterasi selesai. Satu iterasi selesai. Cara ceknya, tekanan sudah sama belum dengan kapasitasnya? Dijumlahkan 120, 80, 80. Ke bawah 150, 70, 60. Ternyata sama. Tetapi dengan nilai-nilai yang berbeda di dalam tabelnya. Nah, kan? Berarti ada solusi lain daripada yang sebelumnya gitu. Nah, ketika kita hitung jadi berapa? Coba sekarang saya dibantu hitung ini jumlah totalnya berapa. Yang iterasi stepping stone sekarang jumlahnya berapa? Berarti 50 dikali 8 ditambah 70 dikali 5 ditambah 0 dikali 6 ditambah 20 kali 5 ditambah 0 kali 10 ditambah 60 kali 12 ditambah 80 kali 3 ditambah 0 kali 9 ditambah 0 kali 10. Totalnya berapa? Satu 810. 1.810.000. 1810. Yang lain ada yang hitung juga supaya kita bisa cek sama nggak hasilnya dengan Mbak? Sama, Bu. Bu. Sama. Benar. Benar, Bu. 400 ditambah 350 tambah 100 berapa tuh? 750 tambah 150. 850 tambah 720. Satu lima 1570. Tambah 240. Ini udah benar belum sih angka-angkanya? Coba cek. Ini benar nggak? 8, 5. Ini 15 atau 5 ya? Mana? Yang mana, Mbak? 15, Bu. Oh, ini 15 ya? Tadi soalnya kan kehapus. Coba di ya. Maaf, tadi ini kehapus, jadi saya tulisnya mungkin nggak pas. Ini 15, coba dihitung ulang, berarti ada yang salah. Berapa? 2.010.000. Ya, 2 juta. Yang lain dapatnya sama nggak? Ya, 2.010.000 ya. Nah, lihat, ini ada penurunan harga nggak sih? Trennya ada kan ya? Sebesar 50.000. Nah, berarti kita bisa analisa tuh. Kalau kita pakai solusi yang list cost, ini harganya masih 2.060.000 loh, tapi memang sudah optimal gitu. Kapasitas dan permintaannya sudah terpenuhi. Tetapi kalau kita lanjutkan, kita cek lagi pakai stepping stone, ternyata ada yang lebih murah, tapi kapasitasnya juga tetap optimal. Artinya yang optimal itu sebenarnya kan yang lebih murahnya ini kan gitu. Nah, ini masih negatif gitu. Dan kita harus cek. Jadi satu iterasi itu selesainya sampai di uji optimalnya ini. Nah, berarti setelah itu, setelah dapat yang tabel kedua ini dengan biaya 2.010.000, Anda harus membuat jalur tertutup lagi. Ya, jadi kita lanjutkan. Ya.
Nah, jadi kalau sudah selesai membuat tabel selanjutnya, ini harus dicek lagi. Sudah optimal atau belum, kan gitu. Taunya optimal dari mana tadi? Dari perubahan harganya dia sudah positif semua atau belum. Lumayan panjang ya. Lumayan. Nah, sekarang kan beda nih. Kotak kosongnya berarti yang 0 ini kan saya jadi kotak kosong ya. Ya nggak? Karena ini kan 0, maka ini sekarang kotak kosong saya kan berubah, bukan yang kayak tadi, bukan kayak pertama tadi, tapi sekarang di sini. Jadi kotak kosong saya sekarang X13, X22, ya kan? Terus X berapa? 32 sama X33. Nah, kita hitung sekarang. Lagi bikin jalur tertutup lagi. Jadi melupingnya seperti ini terus sampai dia semua perubahan harganya tadi yang paling kanan tadi yang kita hitung sudah positif. Nah, sekarang X13 kemana? Langsung aja disebutin yuk. X13 kemana? Langsung disebutin aja. Jalurnya kemana? Yuk, X23 ya. Terus? ke 21. Oke. Terus? 11. 11. Kembali lagi ya? Iya. X13. Terus X22 ke? Kanan, kiri, atas, bawah. Ke 21. 21. Terus? 11. 11. 12. 12. Kembali lagi ke? 22. 22. Terus 32. X 31, 31. X21, 21 bisa nggak? 11. 21 nanti 11. ini mentok ya Mbak ya, kalau ke X-nya lanjut ke kanan kan dia mentok. Jadi harusnya ke X atas ya, supaya bisa 11. ujungnya terisi. Terus X 12. 12. X32. Ya. Terus terakhir X33. X31, X21, 21. X23, X33. Oke. Dihitung lagi kayak tadi. Ini X13. 6 ya? 6. 6, iya. Sorry, plus. Selalu plus dulu di awal. Terus min 12, ya, X21 plus plus 15, min min 8. 8 berapa? 8, Terus X22 plus 10 min 15 plus 8, 8 min min 5. sama dengan jumlah berapa? Min 2, Terus X32 plus 9, 9 min 3 plus 8 min 5 ya? min 5, Ya, berapa? min 17. Coba sambil dicek lagi ya. Benar atau enggak nih? Ini min 18 ya? Kayaknya nggak ada di min 18. Salah kayaknya. X11 8, Mbak. Sorry. Kok 18 sih? X11 itu 8. Coba dihitung ulang berapa? Min 3. Min. Plus ya? 9. Hah? Sebentar. 9, Bu. 9. Coba ya sambil dicek yang lain, cek jawaban sama ininya. Emang ini harus banyak sekali ya keahlian di sini, harus teliti, tekniknya benar, urut. Nah ini, emang kalau riset operasi semua seperti ini, dia memang panjang dan kompleks. Gitu. Jadi kita kalau salah hitung di sini juga jadi bermasalah juga ke belakangnya. Gitu.
Terus X33 Ke-10 plus 10 min 3 min 3 plus 15 15 min 12 12. Berapa? 7. 7 tambah 15. 10. Oke. Ini benar Kak nih? Benar ya? X13. Baris 1 kolom 3, terus 23. Oh, sini ya, 23. 6 min 12, terus ke 21, 8. Oke. 6 min 12 min 6 tambah 15. Berapa tuh? Ini kok 8 ya Mbak ini? Kayaknya ada yang salah deh. Coba dihitung. Ini benar 8. 6 min 12 berapa? Min 6 kan? Min 6 tambah 15. 5, 6, 9 kan? 9 dikurang 8. 1 nih harus. Benar nggak? 1 kan ini. Coba dihitung. Terus ini coba saya cek ya. X22, 10. X21. Ini kan X22, X21, X11, X12. 22, 21, 11, 12. Oke, 10 min 15 plus 8 min 5. 10 min 15 min 5 min 10 tambah 8 min 2. Betul ya? Ini betul. Terus ini X32 ke X31, terus X31 ke X11 ke X12. Positif 9 min 3 plus 8 min 5. Betul ya? 6 tambah 8, 14, min 9. Deh, saya rasa ini betul. Sudah. Nah ini, jadi kunci optimalisasinya di sini. Setelah ini kan Anda cek uji optimal ini. Uji optimalnya itu dari mana? Dari biaya perubahan, bukan biaya, dari perubahan harganya ini. Ini masih tandanya, masih ada negatifnya atau positif semua dari keempat ini. Kalau masih ada negatif, berarti artinya ini tuh belum optimal lagi. Ternyata masih ada yang lebih murah lagi dari 2.010.000. Ya kan? Berarti kalau begitu, karena negatifnya tinggal 1, mau nggak mau kita pilih jalur ini sebagai jalur kuncinya. Gitu. Kalau tadi kan yang pertama min 1, min 1. Makanya saya pilih salah satu, boleh pakai jalur 1, boleh pilih jalur 2. Tapi prinsipnya pilih yang paling berharga negatif. Pilih yang paling negatif. Karena di sini cuma 1, ya otomatis dia yang menjadi jalur kuncinya. Sehingga untuk mencari EV selanjutnya, berarti kan kita pilih jalur 2. Maka di sini angkanya menjadi X-nya berubah. Cari yang negatif di jalur 2 yang kita pilih itu. Yang mana berarti X-nya yang kepilih? Yang berharga negatif X berapa? 1. 21 dan X? X12. Ya, betul. Ya. Nah, X21 berapa isinya? 12. 20. 20. X21 kita punya ini ya, 20. X12? 70. 70. Berarti yang lebih kecil yang mana? 20. Iya, berarti yang kita jadikan EV itu adalah 20. Nah, sekarang seperti tadi perubahannya yang mana? Yang jalur yang kita pilih. Di X22, X21, X11, X12. Ini akan kita rubah angkanya sesuai dengan tandanya. Kalau positif berarti yang sebelumnya ditambah EV-nya, berarti berapa plus 20. Kalau dia negatif berarti yang sebelumnya dikurang dengan 20. Maka kita mulai lagi dari X22. Ini kan ya? 0. Berarti berapa dia sekarang? 20. 20. Sehingga sekarang si X22 ini berubah menjadi 20. Terus X21 ini jadi berapa? 0. Terus X22 X11. 22. iya X11, sorry. Satu-satu ini ya. Jadi 70. tadinya 50. Berarti ditambah 20 ya. 70. Terus X12 jadi 70 dikurang dengan 20. Jadi 50. Gitu. Terus saja. Nah,
Ini dicek lagi, iterasi kedua berapa nih? Sudah sesuai belum? Ke kanan sesuai kapasitas 120, 80, 80, ke bawah juga sesuai permintaan 150, 70, 60. Oh, ternyata sudah benar, tapi ternyata ada lagi kombinasi yang berbeda. Kita hitung lagi sekarang. Coba berapa sekarang? Kombinasinya yaitu yang tabel ketiga dihitung berapa total biayanya? 70 kali 8 tambah 50 kali 5 tambah 0 kali 6 tambah 0 kali 15, tambah 20 kali 10, tambah 60 kali 12, tambah 80 kali 3, tambah 0 kali 9, tambah 0 kali 10. Berapa? 1.970. 1.970. Nah, terus Anda lagi bikin jalur lagi, Mbak. Begitu terus. Sampai ini semua memang betul-betul sudah positif. Nah, jadi ini dihapus lagi. Bikin lagi jalurnya. Kita lanjutkan lagi. Berarti sekarang jalur yang kosongnya itu berubah lagi. Ini jadi kosong karena 0 nilainya tadi. Nah, jadi sekarang jalur kosongnya atau kotak kosongnya adalah X13, X11, X23, 32 ya, X32 sama X33. X32. 21, Bu. Ini 21, oke, betul 21. Ini 32, ini 33. Bikin lagi. Kita selesaikan aja, nggak apa-apa, biar langsung ketemu hasilnya. X13 berarti ke mana? Berarti ini ya, X13 itu yang ini. Ke X X12, 2, terus X22, terus X23, kembali lagi ya ke X13. Terus X21. ke X22, Oke. ke X12, 12, terus X11, terus kembali lagi ke X21. X32 ke X31, 31 bisa ke X11, X11, terus X12, ya, kembali lagi 32. Terus yang terakhir X31 bisa, terus X11, terus X13, 13 kosong, 13 12 ya, ya, terus X22, 22, terus X23, 23, kembali lagi. Ya, nggak apa-apa, nggak harus kotak. Nah, hitung lagi. Hitung lagi. plus 6, Oke. min Terus? 5, Terus? plus 10, min 12, Berapa? min 1. Masih min ya, berarti ini belum optimal. Belum optimal karena masih ada minnya langsung. Terus X21. Plus 15, min 10, plus 5, min 8. Oke, berapa? 2. Oke. Terus plus 9, min 3 ya. 2, 8 plus 8, min min 5, Udah, terus berapa? 9. Terus yang terakhir
plus 10 plus min 10 min 3 3 plus plus 8 min min 5 plus plus 10 min min 12. plus, udah ya. Oke, dihitung 7, 15, 8. 8. Benar ya? Nah, ini masih negatif gitu. Berarti ini masih ada yang lebih murah lagi dari 1.970.000. Berarti kita cari lagi kan gitu. Kan dia cut off-nya di sini, cut off-nya di sini. Kalau di sini sudah positif semua, maka selesai. Anda hitungnya sampai sini aja. Berarti kesimpulannya di tabel sebelumnya. Tabel sebelumnya kan yang ini, ya kan? Berarti dapat harganya berapa? 1.970.000 dengan kesimpulan yang di list kemarin dari Magelang ke Perwoskian dan seterusnya. Tetapi kalau ini masih ada yang negatif, berarti ini belum. Ini lanjut lagi ke sini, ke bawah sini. Berarti cari lagi EV-nya. Nah, EV-nya dari mana? Dari jalur yang paling negatif yang kita pilih. Sekarang kan yang ini. Karena yang negatif cuma tinggal dia. Berarti yang jadi EV-nya yang mana dan yang mana X-nya? Yang mana? X? X12 Ya, dan X? 23. 23. Gitu. Terus, jadi dia looping model. Memang semua materi riset operasi seperti ini. Seperti Simplex kan juga gitu ya. Kalau belum berharga positif atau negatif semua, kemarin dia masih lanjut. Nah, sekarang X12-nya berapa di situ? 50. X23-nya? 60. Ya, dicari yang lebih kecil, yaitu berapa? 50. 50. Nah, berarti yang kita pilih tadi jalurnya yang kita ganti. X13, X12, dan seterusnya. Nah, X13 kan ini. 0 ya. Berarti menjadi berapa? 0 ditambah dengan 50 EV-nya kan? Berarti 50. jadi 50. Terus X12 berarti menjadi 0 ya. Dikurangkan ya. X. Terus X22 berarti menjadi berapa? Berapa ya X22? 20 ditambah jadi berapa? 70 ya. Nah, terus yang X23 berarti ini 60 ya. Dikurang 50 kan? Jadi berapa? Cek lagi. 70 dengan 50, 70 dengan 10 pas, 80 pas, 150 pas, 70 pas, 90 pas. Berarti ini sudah benar. Kita buat lagi di sini. Sebelumnya kita hitung dulu nih, kita hitung dulu. Kalau sudah sekali iterasinya kotaknya semua terisi, kita hitung sekarang yang selanjutnya berapa totalnya. Coba dihitung. Berapa? 560 tambah 0 tambah 300. 660 tambah 700. 1.360 tambah 120. 1.920. 1.920. Oke. Nah, ini kita cek lagi. Lanjut ya. Sampai ketemu. Nah, jadi setelah satu tabelnya selesai dibuat, kita hitung jumlahnya, kita uji tabelnya itu. Apakah dia sudah berharga optimal atau belum? Ya dengan cara menentukan seluruh jalur tertutupnya, terus dihitung perubahan harganya. Ya caranya seperti itu. Berarti ini sekarang jalur tertutupnya kan dari X12, X21, X32, dan X33. Nah, X12 ke, yuk dikit lagi, X12 ke
X 12 ke X 13. terus X 23. terus X 22. oke, kembali lagi ya. X 21 21 ke X 11. oke, terus X 13. oke, terus X 23. oke, terus Kembali 21. Terus X 32 ke X 31. 31. Oke, 31 bisa. Terus Terus X 11. 11 terus X 13. 13 terus X 23. 23 terus X 22. kali ini nggak muat, saya hapus dulu. X 23 terus X berapa? 22. 22 terus X 32. 32. Oke. Satu lagi X 33 ke X X 31. boleh. Terus X 11. oke. X 13. Oke. X 33. Oke. Nah, kita hitung sekarang seperti biasa perubahan harga. X12 berapa? Positif. Plus 5. X13, Plus 6. X23, Plus 12. X22 min 10. oke, berapa? 10. Kalau masih ada negatif, Bentar. benar. Min 1 tambah 12. Enggak 10 dong. 1, Bu. Iya, berapa? 1. 1 ya. Oke, terus lanjutkan X21 ini plus. Plus 15. Oke, X11 min Min 8. X13, Plus 6. X23. Min Nah, 12. sama dengan ini enggak usah ya. 1. 1. Lanjut. Udah positif lagi nih. Jadi masih ada harapan. Plus 32 Plus 9 ya. Plus 9. Min 3 Min 3. plus Plus 8. min Min 6. plus Plus 12. iya terus min Min 10. 10 berapa? 6, 10. Benar ya? Bila yang lain coba sambil koreksi. Terus X33 plus 10 10. min Min 3. oke, terus Plus plus 8. oke, terus Min 6. oke, berapa? Bismillah. 9. Alhamdulillah. Nah, di sini cut off-nya. Anda sudah mendapatkan seluruh harga perubahan harga berharga positif. Artinya, sampai sini selesai. Ini nggak usah dilanjutin lagi sampai mencari EV-nya. Karena ini kan tujuannya untuk mengubah angka-angka yang di dalam tabel. Padahal di sini kan sudah cut off, sudah positif. Berarti hasil terakhirnya adalah tabel yang terakhir ini dengan biaya yang paling murah itu didapat 1920. Nanti Anda buat kesimpulan seperti kemarin yang pas Anda bikin list cost tadi kan ada kesimpulannya tuh ya. Sehingga menggunakan metode stepping stone diperoleh kesimpulannya dari Magelang ke Purwo 70, Magelang ke Jogja 0, Magelang ke Semarang 50 dan seterusnya, Brebes ke Semarang 0 dan total biaya transportasinya kita dapat yang paling minimal adalah 1.920.000. Ini bisa kita analisa. Lihat dari atas. Ini kan berubah terus. Dari list cost dia 2.060.000, terus kita cek pakai stepping stone pertama di 2.010.000, turun lagi 1.970.000, turun lagi 1.920.000. Jadi memang harusnya trennya turun terus. Kalau dia naik berarti Anda pasti ada yang salah hitung. Gitu. Nah, pas pada saat 1920 dia sudah
optimal. Tidak ada lagi yang mungkin lebih murah dari 1920. Enggak. Ini sudah dibuktikan teorinya ya. Jadi ini sudah yang paling murah, semurah-murahnya. Enggak ada lagi yang lebih murah. Dan yang paling optimal itu pengirimannya berarti seperti ini. Kalau dia mau rubah, berarti nanti dia akan mendapatkan biaya transport yang lebih mahal daripada ini. Jadi ini sudah yang paling optimal yang harus instansi lakukan pengirimannya. Bahwa kalau mau paling murah biayanya, ya dia harus ngirim ke Magelang ke Purwo 70, Magelang ke Jogja nggak ada, Magelang ke Semarang 50, dan seterusnya. Itu adalah sebuah hasil ya yang kita bisa berikan ke instansinya nanti. Itu sampai stepping stone. Jadi materi transportasinya harus diselesaikannya sampai sini, baru dia optimal. Kalau Anda cuma kerjakan sampai risk ini tadi, ini masih belum tahu nih, dia sudah paling murah apa belum. Artinya sebelum optimal atau sudah, kita nggak tahu karena nggak dicek lagi pakai stepping stone. Jadi itu ya, ada 2 langkah penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan transportasi. Gimana kira-kira? Untuk nanti menerapkan di soalnya kalian. Bisa ya? Kan tadi Mbak Salsabila ya, terima kasih sudah mengikuti terus. Kira-kira kemungkinan Mbak Salsabila sudah bisa, tadi juga temennya beberapa banyak yang masnya tadi dan mbaknya juga tadi banyak. Jadi mungkin nanti bisa berdiskusi dengan teman-teman ini kalau masih ada yang banyak yang belum memahami. Gitu. Paling tidak teman perwakilan kelompoknya ada. Ditanya ke saya juga bisa ini memang butuhnya dia teliti dan karena apa? Karena semua beriterasi, semua riset operasi begini Mbak kasusnya. Jadi dia kompleks, jadi beriterasi. Jadi kita harus teliti juga dan teratur ya. Jangan sampai ada yang terlewat gitu. Teliti dan teratur. Dan kita nggak pernah tahu sampai iterasi berapa, karena dia cuma tahunya kalau kita udah kerjain, dia cut off-nya ya sampai di situ, sampai di syaratnya terpenuhi itu, nggak pernah kita tahu ini sampai iterasi berapa di awalnya, kita nggak tahu. Kalau belum ya jalan terus looping-nya gitu. Makanya memang harus kita bantu dengan aplikasinya tadi. Kalau memang terlalu besar, apalagi kalau misalnya sumbernya 10, tujuannya 100 gitu kan, waduh gimana ngitungnya ya, sudah sangat kompleks. Nah itu dibutuhkan sebuah alat. Tapi prinsipnya di mana tadi? Di modelnya, kan tetap di modelnya jalan. Kalau modelnya salah, ya mau pakai aplikasi sehebat apapun juga salah, betul. Itu ya. Nah ini nanti berarti karena sudah dapat materi stepping stone, tinggal Anda lanjutkan yang kasusnya kalian, yang tadinya baru sampai list cost, sekarang bisa Anda lanjutkan pakai stepping stone sampai didapat hasilnya. Kalau seandainya hasilnya itu benar, harusnya sama dengan yang ada di aplikasi. Tapi saya nggak tahu kenapa tadi punya Mbak Salsabila malah lebih murah daripada yang pakai aplikasi. Itu gimana Mbak? Sudah pernah dibahas belum? Kenapa yang kamu kerjain manual malah lebih murah daripada yang pakai aplikasi yang lebih mahal gitu? Ya Bu, selisihnya sampai 1 juta. Itu kemungkinan karena metode yang diimplementasikan di aplikasinya itu. Coba kamu pakai aplikasi tapi yang pakai Vogel mungkin. Nanti bisa dibandingkan. Bisa mau dicoba pakai aplikasinya? Bisa di-share screen? Ya Bu, sebentar. Ya. Temannya dibantu ya, dibacakan angka-angkanya. Nanti Mbak Salsabila yang ngetikkan gitu. Sebentar ya Bu. Kalau mau diterapkan di instansi sangat bisa ya, terutama saya bilang instansi-instansi yang bergerak di bidang pendistribusian. Mau pendistribusian apapun bisa di sini. Kita fokusnya dia berapa jumlah yang harus dikirimkan dari sumber ke tujuan yang paling optimal sehingga meminimalkan biayanya. Nah nanti untuk instansinya sendiri kita memberikan masukan, kalau Anda mau biayanya paling murah, ini harusnya dikirim ke sini sekian-sekian gitu. Dari sisi transportasinya. Nah, oke. Itu Mbak, namanya yang ganti tidak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang any starting method itu loh Mbak, yang di atas. Oh, ini? Ya, itu kemarin kamu pilih apa pas ngerjain pakai yang punyamu? Bunda saya ganti, Bu. Tetap berarti. Coba pakai Vogel sekarang. Pakai yang Vogel Yang paling ini. bawah, yes. Nah, sekarang masukin.
Dibantu Mbak atau Mas teman Wahyu, boleh minta tolong. ya, Ya, sebentar. dibantu. Rp10.000. Sebelas, 13, 15. Dua belas, 4. Delapan belas, 10. Dua belas, 11, 12. 16, 11. Sembilan, 9. Ini kelas D ya? Bukan kelas C. Kelas D apa C ya? D ya? Kelas D, Bu. Oh iya. Lanjutkan. Sudah, Bu? Langsung? Ya, silakan di solve. Hasilnya sama. 104 juta rupiah. Coba pakai yang satunya. Yang satunya Close dulu. 1 Satunya. juta. Pakai yang Northwest Corner mungkin. Ya, coba solve. 104. Sama juga ya. Ya. Berarti ya sudah, nggak apa-apa. Tapi Anda sudah cek betul ya, jawabannya segitu ya, 90-an. Ini gini, kasusnya gini, mungkin kalau Anda mau coba pakai aplikasi yang berbeda, boleh-boleh saja. Karena saya bilang kan setiap aplikasi itu ada kekurangannya. Dan saya lihat di aplikasi yang ini juga memang, iya dia sangat terbatas gitu Mbak Mas. Itu cuma pakai 3 solusi awal kan. Dia nggak kerjakan pakai solusi akhir. Nah, di solusi awal itu pun mungkin dia lewat kadang-kadang membuat program itu kalau algoritma yang nggak dipahami betul ya keluarnya mungkin jadi seperti berbeda gitu hasilnya. Nah kalau mungkin pakai Vogel dengan pakai tadi list cost dengan pakai Northwest Corner itu kenapa dia jadinya 104? Mungkin bisa saja pada saat pemilihan angka-angka yang kembar tadi yang punyanya Mbak kan tadi angkanya ada yang kembar-kembar tuh. Ya kan ada yang 9-nya 2, ada yang 11-nya 2. Nah, Ya, Bu. itu mungkin dia ditambahkan sebuah memang kalau dibikinkan ke dalam program kan harus pasti gitu. Harus pasti, nggak boleh yang ada kemungkinan itu nggak bisa. Jadi harus pasti. Dia pilihnya yang mana dulu gitu. Dia pasti ada di situnya sehingga hasil keluarannya jadi beda. Nah, kayaknya kebetulan yang punya Anda itu milihnya udah yang minimal. Coba Anda bisa coba nih ya, Anda bisa coba pakai 9-nya yang satunya Mbak, bukan yang Anda pilih yang sekarang. Kan ada 2 tadi 9-nya kan ya.
Iya, Bu. Nah, kalau Anda pilih yang satunya, itu kemungkinan ketemunya yang 100 tadi, yang 104 juta. Itu bedanya di situ. Itu sebenarnya jadi satu kelemahan dan ya nggak bisa karena nggak ada algoritma yang menyatakan mana yang harus dipilih kalau kembar. Boleh pilih salah satu saja sembarang. Ya cuman nanti kenanya pas di hasil akhirnya itu jadi berbeda. Kalau pilih yang 9 yang satunya dia segini, kalau 9 yang satunya jadinya beda. Nah, di aplikasi itu mungkin yang dia terapkan algoritmanya dia harus pilih yang mana dulu. Kan kalau kita bicara di program komputer kan dia harus jelas perintah-perintahnya. Kalau bisa pakai ini atau ini dia nggak bisa jalan. Nah, Anda juga bisa cek pakai metode Vogel. Begitu juga di metode Vogel. Di metode Vogel itu ketika kita hitung, nanti pas pada saat proses penentuan mana yang harus diisikan pertama kali, itu juga sama. Dia harus dipilih kan namanya, ada istilahnya opportunity cost-nya yang paling besar. Nah, kalau yang paling besarnya itu ada sama, 5 misalnya, kan kita harus pilih salah satu. Nah, di situ juga kelemahannya. Kalau kita pilihnya beda, bisa jadi itu jadi lebih mahal harganya, bisa jadi juga lebih murah harganya. Nah, yang sampai sekarang sih saya juga belum temukan aplikasi yang bisa mengcover itu. Tetapi kalau si aplikasinya itu sudah dibikin sampai stepping stone-nya atau sampai modinya, berarti sampai hasil visible akhirnya, itu pasti ketemunya sama. Nggak mungkin nggak. Yang bikin beda tuh karena memang kalau solusi awal itu bisa beda-beda. Seperti tadi, bahkan pakai Lispos aja dia kalau bisa salah, bukan salah ya, bisa beda nempatin posisi kotaknya yang mau diisi duluan kan bisa jadi beda. Apalagi kalau beda metode gitu. Tetapi kalau sudah dikerjakan sampai selesai, sampai stepping stone-nya tadi, seperti yang saya kerjakan tadi, itu kan ketemunya jadi 1920. Itu pasti solusinya pakai apapun hasilnya sama. Nah, jadi kesimpulannya aplikasi itu tadi belum sampai solusi akhir. Dia baru sampai, kan ada pilihannya juga kan, itu visible awal semua kan ya tadi, minimum cost, Northwest, sama Vogel, itu semua solusi awalnya transportasi. Dia belum selesaikan sampai solusi akhirnya. Nah, itu sebenarnya kelebihan dan kelemahannya sebuah aplikasi. Bisa dikembangkan gitu. Kalau memang Anda atau ingin collab sama orang komputer bisa. Oh, ini aplikasinya. Atau enggak, saya nggak tahu ada aplikasi yang lebih bagus lagi yang sudah sampai stepping stone-nya atau belum. Tahu saya sampai sekarang masih sangat jarang. Belum ada mungkin. Karena ya sekompleks itu kan algoritma stepping stone-nya itu. Jadi agak susah memang. Tapi ya mungkin sudah ada, kita juga nggak tahu. Mungkin yang sekarang yang terbaru mungkin sudah ada. Atau mungkin sudah ada peneliti-peneliti yang menemukan metode-metode yang sudah mendekati stepping stone, tapi sekali jalan misalnya. Kalau tadi kan masih 2 kali jalan. Mungkin di lanjutnya nanti, ya ke depannya nanti penelitiannya membahas tentang metode-metode yang lebih efektif daripada yang mungkin Lispos dengan stepping stone, Vogel dengan stepping stone. Mungkin ada satu langkah yang langsung optimal. Ya kita ikutin terus gitu ya, atau kita meneliti terus sampai sana. Jadi nggak apa-apa ya. Prinsipnya untuk teknik industri, aplikasi itu hanya untuk membantu perhitungan aja, tetapi Anda lebih harus fokus ke permasalahan yang terkait dengan industri dan kesimpulan yang diberikan ke instansi tadi, terutama tetap saja harus tahu algoritma perhitungannya ya. Kalau perhitungannya terlalu panjang, Anda boleh dengan bantuan alat hitung ya, atau salah satunya aplikasi. Jadi kalau di teknik industri seperti itu. Kalau di informatika ya dia harus ngerti komputerisasinya gitu. Tapi kalau di industri kan lebih ke fokus permasalahan industrinya dan apa yang didapat gitu ya dari hasil perhitungan itu dan metodenya seperti apa. Gitu ya untuk industri. Baik, terus ada pertanyaan mungkin. Jadi selesaikan tugasnya sampai stepping stone-nya ya, dari soalnya yang kalian. Nanti minggu depan kita cek lagi, sudah jawabannya sudah benar atau tidak. Kalau ada yang punya aplikasi lain, bisa ditunjukkan. Bu, ini ada aplikasi yang lebih bagus misalnya. Silahkan, aplikasinya apa saja saya terima. Kalau mau pakai yang itu juga ya berarti nanti itu adalah untuk ngecek solusi awalnya aja gitu. Boleh, nggak apa-apa. Ada pertanyaan sampai stepping stone atau mau bertanya yang lain juga boleh, silakan. Gimana? Tadi persepsi sudah semua ya? Sudah saya masukkan kan? Pas di awal tadi? Sudah, Bu. Ada yang belum? Sudah. Persepsi? Oke. Itu ya, berarti ya, dilanjutkan ya tugasnya untuk minggu depan. Kita cuma tinggal 2 pertemuan lagi ya, cepat banget. Dan nanti, coba saya cek sebentar, apa
Presentasinya gimana Bu? Oh, belum presensinya. Belum. Tolong Mas di klik dikopikan lagi Mas, Mbak. Di chat aja. Oke, berarti minggu ke-7 itu masih ada materi assignment. Baik, berarti pas ya. Nanti ada 3 tema berarti sebelum UTS. Yang pertama simplex, yang kedua transportasi, yang ketiga nanti assignment atau penugasan. Jadi ada 3 kasus yang harus diberikan sebelum UTS. Nah, setelah UTS itu ada pemrograman dinamis, kemudian ada teori keputusan. Nanti kita lihat ya, terus ada CPM. Nah, kemungkinan ini kan ada 14 pertemuan ya. Setelah UTS mungkin saya akan ambil 4 minggu pertama untuk materi dan 3 minggu selanjutnya untuk seminar presentasinya kalian itu. Jadi disiapkan ya. Anda kan kemarin berapa kelompok ya kalau nggak? Saya lupa. Berapa kelompok ya? Ada 10 atau lebih? 10-an ya. Kayaknya 10 kelompok cukup lah ya, 3 pertemuan kan kita 4 jam soalnya. Jadi 1 kelompok 1 jam aja masih sangat lebih. Nah, sehingga nanti seperti itu. Jadi 1 materi lagi ya, penugasan, kemudian sudah UTS-nya berarti simplex, transportasi, dan penugasan. Baru minggu selanjutnya setelah UTS ada mungkin 3 materi, baru setelah itu presentasi kelompok. Silahkan nanti sudah ada beberapa materi yang sudah kita pelajari, Anda tinggal menimbang-nimbang dengan kelompoknya ingin mengangkat tema yang mana. Kalau mau pakai tema tugasnya boleh, sangat boleh, tapi ditambahkan sedikitlah kekompleksannya gitu. Ya, ditambahkan sedikit biar agak lebih kompleks sedikit gitu. Tapi kan tinggal nerusin. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Di kelompok saya itu soalnya itu memakai 3 supply dengan 5 permintaan. Itu apakah boleh? Kemarin kan saya bilangnya 55. Gitu. Ya. Ya sudah terlanjur, nggak apa-apa lah, udah terlanjur nggak apa-apa. Kalau enggak, nanti bisa diganti gitu, Bu. Ya boleh, mau diganti juga lebih bagus. Ya. Ayo. Ya, oke. Ada lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, itu ya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, materinya nggak saya upload karena kan masih satu sama yang kemarinnya. Jadi nanti yang di topik 5 kosong aja, tapi saya kasihkan nanti untuk pengumpulan tugasnya seperti biasa. Baik, saya tutup. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.